Lihat belum? Ini baru namanya lowongan pekerjaan yang benar, yang diperlihatkan oleh Mr. DIY. Ini keren banget. Jadi mereka nyantumin jam kerja yang jelas. Tapi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Kalau tidak kurang, ya kau pergi ke sorga aja. Tapi kalau saya belum mau buru-buru ke sorga. Kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi sorga saja buru-buru sana. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek, pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya kalau kau nggak mau balik, ya bodoh aja. Peluang di sini kau bagus. Kamu di Amerika di mana pasti akan second class. Tidak akan bisa kau first class citizen. Kamu first class citizen di Indonesia, di kampungmu ini. Dan kalau kau udah punya ilmu, kau bawa kemari dengan peluangnya begini banyak, Anda akan jadi somebody. Kalau di luar kamu ya hidup enak pasti, tapi ya udah jadi pesuruhnya kapitalis itu tadi. Buat Pak Luhut, I don't give a Kita nggak peduli, kita mau first class, second class citizen. Yang penting di negara tempat tinggal kita sekarang, kita itu hidup layak, kesempatannya sama, dan kita itu masih bisa nabung juga. Nabung pun itu bisa buat pulang ke Indo, mudik ke Indo. Mas, dan juga iya. bisa buat jalan-jalan di luar negeri, bahkan di dalam negeri tempat tinggal kita sekarang. Kalau first class di Indonesia itu apa sih? Siapa? Siapa yang first class di Indonesia? Ujung-ujungnya juga government kan? Pak Ahok aja udah pernah bilang, miskin jangan lawan yang kaya. Karena pasti akan tambah miskin. Yang kaya jangan lawan pejabat, karena hartanya akan habis. Jadi siapa yang first class? Pejabat kan? Kita nggak mau jadi pejabat, Pak. Karena udah muak. Permainannya gitu-gitu aja. Yang first class siapa? Businessman. Toh businessman di Indonesia juga banyak kok yang nakal-nakal, yang nekan UMKM biar nggak bisa naik, biar mereka tetap jadi rajanya bisnis di Indonesia. Banyak kok yang kayak gitu. Jadi siapa? Mau ngomongin first class dan class citizen, siapa di Indonesia? Lulusan S1 aja gaji UMR syukur-syukur. S2, S3 aja UMR. Di mana penghargaannya? Kata Pak Luhut, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri cuma bakal jadi warga kelas 2, sementara mereka bisa naik kelas jadi warga kelas 1 kalau pulang ke Indonesia. Kalau menurutku ini ada benernya sih. Loh kok bisa? Anak-anak muda Indonesia tadi yang dari UGM mau balik. Ya kalau kau nggak mau balik, ya bodoh aja. Peluang di sini bagus. Kamu di Amerika di mana pasti akan second class. Tidak akan bisa kau first class citizen. Kamu first class citizen di Indonesia, di kampungmu ini. Kalau menurutku, ini karena tingkat penghasilan rata-rata di Indonesia masih tergolong rendah. Misal buat jadi 1% orang terkaya di Indonesia itu cuma butuh sekitar 1 miliar, sementara di Amerika harus punya 71 miliar. Jadinya ketika kita pulang dari luar negeri bawa tabungan dolar, jumlahnya kelihatannya gede pas ditukar ke rupiah. Misal kita kerja WHP di Australia selama 3 tahun, dan berhasil nabung 1 miliar, terus pulang ke kampung halaman yang UMR-nya cuma 2 atau 3 juta, otomatis ya kamu langsung jadi orang kaya, Dul. Padahal kalau di Australia itu hasil jadi kuli ya. Atau misal aku dan istri sekarang lagi tinggal di Hong Kong, pas aku nanya harga apartemen yang kita lagi sewa di sini, buat ukuran 45 meter persegi aja harganya 18 miliar, Dul. Padahal duit segitu kalau dibawa pulang ke kampungku di Banyuwangi, udah bisa buat bangun rumah gedong, plus nggak perlu kerja lagi seumur hidup ya. Kalau menurutku mending kita sekarang kabur aja dulu, meskipun kalau dipikir-pikir lagi benernya agak miris sih. Karena alasan kita bisa naik kelas itu, akibat masyarakat Indonesia masih banyak yang hidupnya susah. Aku melihat Indonesia di dalam wajahmu. Kelaparan, gizi buruk, antrian sembako, bodoh kurang pendidikan, bencana tsunami, gempa bumi, lumpur panas, semuanya menyatu di dalam wajahmu. Kalau mau hidup enak, hidup perfect, ke surga aja. Itulah kata Pak Luhut. Pak Luhut ini sering mengucapkan kata-kata kontroversi ketika dikritik oleh netizen. Harusnya seorang pejabat itu memberikan pencerahan kepada masyarakatnya. Mungkin hanya pejabat di Indonesia ya, kalau dikritik itu ya Allah ya Robbi. Komentarnya kok seperti itu sih Pak Luhut. Dulu Pak Luhut itu kalau berkata-kata ya manis sekali. Katanya mau bikin saingan Malaysia, ya kan? Malaysia terkenal dengan duriannya. Pak Luhut juga mau menanam durian. Tapi apa kabarnya? Ya mungkin Pak Luhut itu orang tua ya. Kita maklumin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini saya akan mereaksi tentang sebuah video lamaran kerja dari perusahaan Malaysia begitu sangat mudah syaratnya, menuai pujian dari netizen Indonesia. Dan kenapa lamaran kerja di perusahaan Indonesia sendiri sulit? Salah satunya ada perusahaan daripada Malaysia, Mr. DIY, yang cabangnya ratusan
bahkan hampir ribuan di Indonesia, memberikan peluang pekerjaan untuk orang Indonesia, dan syaratnya pun juga tidak begitu rumit. Tapi pastinya sudah full ya, karena syaratnya pun juga tidak begitu rumit, beda dengan di perusahaan lain. Sebenarnya soal pengangguran di Indonesia, kenapa begitu sangat banyak? Di sisi lain rakyatnya juga banyak, kemudian lapangan pekerjaannya kurang, sehingga banyak pengangguran. Gizi buruk sudah menjadi hal biasa. Tapi sebagian netizen nanti akan tidak terima ya dengan fakta-fakta yang saya sampaikan. Kenapa orang Indonesia lebih memilih untuk bekerja di negara orang? Di satu sisi gajinya juga cukup lumayan. Ini untuk Pak Luhut, kenapa orang Indonesia sampai berjuta-juta kerja di Malaysia? Ya kan, kalau memang peluang pekerjaan di Indonesia itu banyak, Pak Luhut. Pak Luhut, jangan ngomong kayak gitulah. Kalau Anda itu mentang-mentang pejabat, sudah merasa kenyang, tapi kalau dikritik kok, kalau mau perfect ya ke surga aja. Semua negara itu juga istilahnya kurang lapangan kerjaan kok. Nggak mungkin semua negara. Kenapa Malaysia, negara kecil, bisa memberikan peluang pekerjaan yang berjuta-juta kepada rakyat Indonesia? Saya sebagai netizen juga ingin berpendapat seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini syukur-syukur didengar Pak Luhut ya, biar dia itu bisa memberikan penjelasan. Dan inilah pujian dari netizen Indonesia terkait lamaran kerja yang daripada Malaysia, khususnya Mr. DIW datang ke Indonesia, ternyata menuai pujian dari netizen Indonesia. Kita simak. Dan kenapa di Indonesia begitu sulit? Dan ternyata lagi-lagi Indonesia mendunia, tapi sayangnya mendunianya itu bukan karena prestasi luar biasa, ekonominya maju. Mendunianya karena Pertamina korupsi hampir ribuan triliunan. Ribuan, bukan ratusan. Dulu mengata-ngata Petronas, ya kan, Malaysia sudah akan mulai tumbang, ya kan, Pertamina akan maju jaya. Semua itu hanya akal-akalan mereka, propaganda. Dan ternyata kita bisa lihat sendiri, rakyat dibohongi oleh Pertamina. Ini sangat miris. Oke, kita reaction videonya. Inilah berita terviral hari ini. Mr. DIW mendapat pujian netizen Indonesia karena memberikan peluang pekerjaan dengan syarat yang tidak begitu sulit rumit. Ada yang tahu ini? Yes, itu dia Mr. DIY. Pastinya kalian udah familiar banget sama perusahaan retail yang berasal dari Malaysia, menyediakan berbagai macam kebutuhan sampai ke aksesoris perintilan kalian, ya kan? Nggak cuman menyediakan kebutuhan yang lagi kita butuhin aja atau aksesoris yang lagi kita cari untuk mempercantik diri, tapi sekarang Mr. DIY lagi buka lowongan pekerjaan untuk kalian. Lowongan itu beragam banget, tapi Minlab mau ngasih tahu kriteria yang dibutuhkan dari Mr. DIY. Yang pertama, minimal usia 21 tahun. Yang kedua, fresh graduate friendly. Yang ketiga, memiliki motivasi tinggi dan komunikasi yang baik. 4, bersedia terikat kontrak selama 2 tahun. Dan pastinya ada beberapa detail kriteria lagi sesuai dengan lowongan pekerjaannya. Lowongan Mr. DIY ini juga nggak cuma dibuka untuk di Pulau Jawa aja, ada beberapa di kota-kota lainnya. So, kalau kalian penasaran dan ingin tahu informasi lebih lanjutnya, kalian bisa langsung aja ke sini. Halo bersaudara semua, hari ini beta mau informasikan bahwa Mr. DIY ada buka lowongan pekerjaan dengan posisi yang pertama supervisor, yang kedua asisten supervisor, dan yang ketiga kasir, keempat promotor, dan kelima store boy. Teman-teman bisa mendaftar dengan melalui ini dia linknya, ataupun teman-teman juga bisa membawa teman-teman punya berkas yang ada di Mr. DIY terdekat. Berkas-berkas apa saja yang mendaftar di Mr. DIY? Yang pertama itu KTP, yang kedua itu kartu keluarga, dan yang ketiga itu transkrip nilai sama ijazah, dan keempat itu foto latar merah atau latar biru 3x4 2 lembar, dan yang berikutnya surat kesehatan dari rumah sakit, dan berikutnya juga ada NPWP sama SKCK.
Ayo buruan mendaftar teman-teman sebelum pendaftarannya tutup. Mumpung karena masih ada kesempatan buat teman-teman dong untuk mendaftar, maka mendaftarlah segera. Karena dalam beberapa minggu atau nanti beberapa hari ke depan pendaftarannya tuh akan ditutup. Jadi informasi ini beta akan sampaikan saja melalui sosmed biar teman-teman atau saudara dong semua bisa tahu bahwa loker Mr. DIY ada lagi mencari posisi supervisor, asisten supervisor, kasir, promotor, dan store boy. Salam sukses. Halo Mams, udah masuk bulan Februari nih. Ayo, udah pada belanja bulanan belum? Jangan lupa beli peralatan yang memudahkan pekerjaan rumah tangga di Mr. DIY ya Mr. Mams. DIY, viral di Contohnya Indonesia. nih sabun pencuci piring plus sponsnya. Tinggal dipam aja, nggak ribet. Terus beli gantungan baju nih Mams, biar baju kamu rapi. Nah terus beli toples Serba kaca, lengkap Mams. di Serba Mr. guna buat DIY. wadah apa aja. Nah sekarang tinggal bayar ke kasir nih Mams. Luar biasa ya. Oke Mams, udah selesai belanja nih. Pokoknya Mams kalau lagi butuh peralatan rumah tangga ke Mr. DIY aja. Soalnya tokonya itu lengkap, hemat, terus ada di mana-mana. Oh. Ternyata Mr. DIY cabangnya banyak di Indonesia. Udah lihat belum? Ini baru namanya lowongan pekerjaan yang benar yang diperlihatkan oleh Mr. DIY. Ini keren banget. Jadi mereka nyantumin jam kerja yang jelas, gajinya jelas, lemburnya dibayar, laki-laki dan perempuan bebas, gak ada batasan usia, bahkan disediakan penginapan. Wah keren banget. Gue berharap sih ini jadi contoh bagi banyak perusahaan, Ri. Berharap juga seperti itu. Nah, jadi Mr. DIY itu ternyata memiliki persyaratan pekerjaan yang berbeda dari banyak lowongan kerja lainnya. Biasanya di lowongan kerja itu ada syarat berpenampilan menarik, harus tahan terhadap tekanan dan segala macam kan. Tapi di sini syarat kerjanya jelas dan memang berhubungan langsung dengan pekerjaan. Termasuk waktu kerja, gaji, usia yang tidak terbatas, serta lembur yang dibayar. Bahkan mereka secara spesifik nih memperlihatkan lowongan bagian mana aja seperti bagian produksi, gudang, sopir, dan lain-lain. Wow, jelas banget ya dari lowongan kerja ini. Asli gue yakin banget kalau banyak perusahaan dan lowongan kerja di luar sana yang banyak menggunakan cara seperti ini, banyak masyarakat dan pemuda yang bakal lebih optimis. Selain itu, gak akan ada lagi diskriminasi dalam pencarian kerja, Rin. Lagi viral-viralnya hashtag kabur aja dulu di Indonesia. Jadi bukannya aku benci sama Indonesia, bukannya aku nggak cinta sama Indonesia, tapi memang ini benar ada faktanya. Sebelumnya saya adalah pelaut dan lulus dari SMK Pelayaran dan menerima ijazah kelas 4, apalagi perempuan. So they are underestimate about us. Dan waktu itu sudah berupaya segala macam, dari job di laut, job di darat, kualifikasinya banyak kayak spek nabi gitu. Bahkan nabi aja gak begitu ya. Dan akhirnya saya memutuskan kerja di kapal pesiar dengan tujuan, oh aku pengen keluar Iya, negeri Mbak. nih. Cerita. Aku pengen nabung dulu, nanti ambil kelas 3, jadi ijazah aku lebih tinggi biar harapannya itu bisa dapat kerja yang layak di negeri sendiri dan gak perlu balik di luar negeri. Dan sampailah di sana aku udah berangkat ke kapal pesiar, aku udah nabung, udah ambil ijazah pun, akhirnya pun masih tetap di sini. Karena apa? Ya itu susah. Bukannya nyerah, enggak nyerah. Bahkan pernah nungguin sampai setahun lamanya. Gimana gak sabar? Bahkan crab mentality orang Indo pun masih tinggi di negeri sendiri. Bukannya aku gak bersyukur tinggal di Indonesia, tapi udah muak sama persyaratan kerjaan di Indonesia tuh kayak apa. Cinta doang itu gak cukup buat bayar tagihan, kata abang-abang tadi yang lewat di FYP. Catat. Ya walaupun di sini kerjanya gak sesuai sama kriteria ijazahku, setidaknya aku bersyukur walaupun cuma jadi tukang cat, maintenance dan lain-lain, gue mendapatkan gaji yang layak. Cuman yang jadi bahan pertanyaannya, umur 25 tahun di negara ini, di bangsa ini, bangsa tercinta ini, udah tua banget, udah jompo, udah nggak bisa cari makan lagi, lamar sana lamar sini ditolak. Boro-boro umur 17 tahun, 18 tahun yang baru tamat SMA, yang baru tamat SMK, nyari kerja, persyaratannya harus segudang. Persyaratannya apa? Korupsi mega 53 bilion goncang Indonesia. Okey guys, ada satu berita yang agak menggemparkan yang libatkan negara jiran kita dan juga anak syarikat firma tenaga negara iaitu PT Pertamina. Yang mana ini boleh dianggap sebagai rasuah level ataupun korupsi yang mega iaitu 53 bilion
dalam ringgit Malaysia lah. Jadi bila kita sebut je Mega dekat PT Pertamina ni, kalau dekat Malaysia kita selalu ingat siapa? Kita ingat Petronas. Jadi Petronas dan Pertamina ni dia sebenarnya tak jauh beza. Cuma perbezaan utama dia orang ni saya boleh katakan dari segi operasi lah. Petronas dia lebih kepada global punya operation, tapi Pertamina ni dia lebih kepada domestik. So dalam video ni saya nak cerita dengan korang macam mana rasuah ni boleh berlaku. Apa punca dia guys? Okey, pada 27 Februari 2025 Pejabat Peguam Negara Indonesia telah tahan 7 individu yang mana ada beberapa orang ni daripada syarikat PT Pertamina lah. Okey, first sekali kita kena faham fungsi Pertamina ni dia macam mana. Dia adalah sebuah syarikat, antara tujuan utama dia adalah untuk membekalkan minyak mentah ni masuk ke Indonesia dan kemudian minyak-minyak mentah ni dijual kepada syarikat penapis minyak dekat Indonesia. Akan tetapi diorang tak boleh bawa masuk minyak mentah daripada luar ni suka-suka. Diorang kena dapatkan bekalan daripada kontraktor domestik dulu. Bila dah tak ada barulah diorang bawa masuk. Jadi masalah dia macam mana? Okey, dia macam ni pegawai-pegawai korup ni dia bawa masuk minyak mentah ni daripada luar walaupun harga minyak ni di atas market price. Contohlah kalau kata harga minyak tu dekat US $70 satu tong, dia akan bawa masuk dengan harga yang markup lebih tinggi lagi. Contoh macam $85 per barrel. Walaupun sebenarnya minyak ni lebih mahal ataupun minyak ni sebenarnya tak perlu pun sebab kontraktor domestik boleh supply. Jadi perbezaan itu diorang akan ambil lah jadikan komisen. Masalah dia apabila harga minyak mentah ni mahal, syarikat yang menapis minyak pun dia punya kos tinggi juga. Jadi akhirnya siapa yang menanggung kos ni? Yang menanggung kos ni adalah pengguna lah. Pada masa yang sama kerajaan Indonesia juga bagi subsidi kepada minyak ni. Jadi pengguna tanggung harga yang lebih mahal, kerajaan Indonesia terpaksa membayar subsidi yang lebih mahal. Jadi kos subsidi pun meningkat. Inilah bahayanya korupsi Kalau ada apa-apa perkembangan terbaru, saya akan update korang. Sementara itu, tekan butang follow tu guys, komen dan juga share dan like video ni. Indonesia mendunia dan menjadi perbincangan media internasional. Tetapi bukan mendunia karena positif, tapi mendunia karena negatif. Dampaknya sangat-sangat kurang baik untuk negara kita tercinta. Dengan berbagai masalah kasus korupsi yang begitu luar biasa menghiasi negara kita tercinta. Kadang-kadang sebagai masyarakat di Indonesia merasa pesimis apakah Indonesia menuju emas 2045 apakah akan semakin korupsi para pejabatnya. Korupsi sampai hampir ribuan triliunan kabarnya. Dalam beritanya ratusan triliunan itu cuma waktu 1 tahun. Dan Pertamina sudah korupsi sejak 2018 hingga sekarang. Ini sangat miris. Warga kecil susah mencari pekerjaan. Kalau dikritik, kalau mau hidup sempurna ke surga aja. Itulah kata pejabatnya. Harusnya sebagai pejabat yang mengurus negara yang dibayar oleh rakyat, memberikan solusi terbaik begitu loh. Kalau memang tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, tidak bisa memberikan kerjaan untuk warganya, ya nggak usah ngomong ke surga aja gitu loh. Kita bisa melihat negara tetangga, contoh kecilnya lah, nggak usah ke jauh-jauh. Kalau Malaysia, tetangga kita bisa memberikan lapangan pekerjaan banyak untuk orang Indonesia. Kenapa negara Indonesia sendiri gagal memberikan pekerjaan kepada masyarakatnya sendiri? Kalau dikritik ke surga aja, pindah aja ke negara lain. Kalau di Indonesia semuanya jelek. Itulah kata-kata yang sering diucapkan, yang masih terdengar jelas. Mungkin para teman-teman yang bekerja di luar negeri agak kecewa kalau mendengar statement-statement yang kurang patut diucapkan oleh para pejabat kita. Sebagai masyarakat Indonesia, kita doakan yang terbaik. Dan mudah-mudahan Indonesia juga bisa seperti negara tetangga lainnya
Dan mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi seperti negara tetangga lainnya, yang dimana banyak investor asing masuk ke negara tersebut sehingga menciptakan peluang pekerjaan. Kalau Indonesia dijauhi para investor, ya kan, ujung-ujungnya makin bertambah berat, apalagi dengan korupsinya yang luar biasa, mendunia, go internasional. Pungli korupsi memang sangat-sangat kental di Indonesia. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.